Oke. Boleh foto-foto dulu. Silakan gaya bebas. Gini ya. Ini buat iklan. Oke, 1, 2, 3. Ada E. coli itu sebetulnya bakteri di saluran cerna loh. Iya, Dok. Berarti ada yang salah ya? Ada Mungkin yang salah salah. cebok yang benernya. Nanti gimana? Nanti dijelasin sama dokter. Kemudian ada sistoskopi itu apa ya dok ya? Sistoskopi itu termasuk minimal invasi dok kalau di kita. Dia memang tindakan sebenarnya. Jadi kalau saya bilang ke pasien sebenarnya termasuk operasi. Operasi Ya, minimal. operasi kalau dia pasien tinggal operasi kan dibuka ya. Iya, orang takut kalau operasi nanti diiris-iris, padahal nggak diiris. Iya, kan? diiris. Masukin alat Endoskopi kecil, ya, endoskopi. itu iya. Iya. Jadi ada alat endoskopi, ya pasien kan posisinya sudah terbiusnya pakai regional anestesi, bius separuh badan, kemudian bisa posisi terbaring, kemudian kita amati dari ujung uretra luar, kita masukkan alat endoskopi, ya, kemudian masuk ke kandung kencing untuk melihat dari kandung kencingnya itu ada gangguan apa, gitu loh. Dia waktu buah daging apa. Iya, biasanya kasus kanker ya dok ya? Bisa, kemudian untuk pembesaran prostat bisa kita ketahui juga dari situ. Iya. Walaupun tadi ada pemeriksaan prostat yang lewat colok dubur ya? Bisa. Iya. Apa istilahnya itu? Colok dubur itu? Kalau selok dubur kan bisa lewat ini tuh, jadi jari rectal to C kalau kita. Rectal to C gitu ya. Oke. Kemudian ada tes yang ini agak ribet ya. Tes urodinamik sama tes residu fosfoid urin ya. Iya. Kalau urodinamik dan fosfoid atau PVR gitu ya. Jadi fosfoid residual urin itu jadi dari urodinamik juga bisa tercakup itu dok. Jadi memang ini fungsinya untuk mengetahui fungsi kandung kencing ini. Iya, kandung kencing sama klepnya. Klepnya udah dol apa belum? Gitu. Ini yang sering jadi masalah tuh misalnya pada orang lansia ya. Orang lansia tuh kadang belum sampai kamar mandi udah ngumpul. Iya. Gitu ya. Dan kalau udah beli kan bisa tahu dok, ini bisa mungkin kena prostat. Kalau ada wanita kan kadang-kadang ini dari mana ya sumbernya? Misalnya pasien dengan riwayat. Mana ya? Kan uretra wanita itu pendek sekali. Iya, dari riwayat misalnya diabetes ya. Dari diabetes. Jadi diabetes bisa bikin gangguan Apa urin ya. diabetesnya bisa sampai ke gangguan kencingnya, apa fungsinya? Jadi Mungkin tahunya sarafnya ya dok? bisa tahunya Neuropati, berarti neuropati bladder atau gitu. bisa dok. Jadi tahunya dari situ dok, dari Tes urodinamik itu ya. Iya. Oke. Kemudian ini, kalau dokter Haji itu melakukan operasinya apa aja macamnya itu dok? Kalau Sering operasinya sih dilakukan. ini kan bisa karena kasus batu dok, misalnya kasus batu itu kita bisa pakai alat minimal invasif, itu kan ada namanya PCNL dok, jadi percutaneous nephrostomy, kemudian atau LIRS dok, jadi itu alat baru, dia namanya retrograde intrarenal surgery. Itu kalau itu dari saluran kencing bawah dok, jadi langsung endoskopi dari saluran kencing bawah sampai ke atas, sampai ke ginjal untuk menangani batu ginjal. Jadi nggak perlu pembelahan lagi ya? Nah ini benar-benar pakai laser kalau ini. Lasernya dimasukin ke dalam gitu? Iya, jadi dia alat laser masuk ke endoskopi itu, Jadi dipecahkan? ketemu batunya langsung dipecahkan Nanti batunya. dipecahkan, nanti keluar. Iya. Dan biasanya tuh pasien suka komplain, saya habis di laser tuh sakit sekarang kencingnya. Memang dibuat begitu ya dok ya? Emang itu ada Supaya lagi ya dibuat pecah laser. kecil-kecil dan bisa keluar tanpa perlu di Iya, tanpa perlu dibedah operasi terbuka, iya. invasif ya? Iya. Kemudian ada sistektomi itu apa dok ya? Kalau sistemnya memang dia operasi khusus dok, terutama untuk kasus kanker kandung kencing. Kanker ngangkat Iya. kencing oleh Jadi bladder cancer ya? ya ada tumbuh daging di kandung kencingnya, kadang-kadang keluarnya kok kencingnya merah terus. Setelah di sistoskopi tadi dok sudah dibilang, oh tumbuh daging. Kita ambil sampel, ternyata ada kanker kandung kencing yang ganas sifatnya. Kalau bisa operasi ya, namanya sistomi itu diambil kandung kencingnya dok. Kandung kencingnya diambil. Diambil. Jadi dia lebih, oh iya, tadi di ini ya. Terus dia jadi lebih frekuen kencingnya atau gimana dong? Kalau dia diambil semua dok, jadi kandung Diambil kencingnya. semua. Diambil Terus semua. uretranya keluar jalan pipis biasa atau dibuat kayak kolostomi gitu? Bisa, jadi untuk kencingnya kalau kita bilang sih dari perut dok, itu namanya ureteroperitoneostomy. Oh,
iya, jadi gitu ya. dibuatnya seperti itu. Jadi kanan Itu seumur kiri hidup ada ya? lubangnya seperti itu. Seumur hidup. Jadi rasanya mungkin kalau untuk orang Islam ya, rasanya kalau mau sholat kok rasanya Nah, kotor banyak, ya. Dok. Bang. Jadi risih Banyak gitu ya. banyak yang bilang seperti itu. Tapi apa boleh buat ya? Karena itu the only one way ya. Ya, kemudian Cara. kalau cara kedua memang kita buatkan kandang kencing baru, Dok. Oh iya. Neo Blender Dari bahan? dari usus, Dok. Jadi ususnya dipotong, reseksi dulu, Ada yang dibuatkan kantung, iya dibuat kantung. ureternya masuk di situ. Iya. Jadi itu sebagai kantung itu baru lah untuk kencingnya. Jadi 2 kali kerja ya dok. Pertama vesika ureternya Ambil dulu. diambil. Iya. Kemudian bikin rekonstruksi baru. Rekonstruksi baru. Atau itu sekali jalan atau 2 kali operasi tuh? Sekali jalan. Oh sekali jalan. Iya. Itu operasinya lama. Lama, Dok. Bisa sampai 7 jam. 7 jam kalau berdiri bisa marises. Oke, itu ada prostatektomi. Itu apa tuh dok? Sama juga sama, Dok. Jadi kalau sebenarnya kan kalau pakai alat untuk kasus BH kita itu juga namanya prostatektomi, tapi namanya transurethral reseksi of prostate. Cuma transurethral, Dok. Kalau prostatektomi juga namanya prostatektomi radikal. Itu yang untuk kanker prostat. Iya, radikal itu memang diambil prostatnya semua. Semua. Yes, dengan jaringan sekitarnya bisa, vesika sebenarnya diambil juga. Seperti itu. Jadi itu memang dikerjakan oleh konsultan juga, Dok, yang ahlinya. Gitu. Jadi Kalau dokter ngerjain juga nggak? di uro-onkologi istilahnya. Ya. Kalau Oh, saya dokter ngerjain yang masih general, Dok, kalau nyebutnya general Oh, iya. urologi kalau saya. Urologi umum. Iya. Jadi dokter ngerjain turp itu ya? Kayak iya seperti kalau kita turp ya kayak nyebutnya. Trans Urethral Urethral resection reseksi di of prostat. prostat. Iya. Oke. Jadi itu diapain tuh? Dikerok gitu? Ya kalau Orang kita awam. jelaskan ke orang Oh, awam, iya. ada yang punya laser, ada yang punya kerok. Sebenarnya ini ada alat yang dia karena prostatnya menghambur, Dok. Jadi dia karena tersumbat karena pembesaran prostat itu kita buka. Kalau kita sebenarnya nyebutnya mengkerok tuh, dikerok misalnya, dikerok. biasanya pakai alat Supaya khusus salurannya jalan lagi. terbuka ya. Berarti itu nanti bisa tumbuh lagi ya dok ya? Bisa Jadi tumbuh orang lagi. ada returp yang kedua, ketiga gitu ya? Bisa nggih. Bisa resitif lah kita nyebutnya. Residif. Iya. Oh iya. Kemudian ini ada apa? Kalau di fungsi kandung kemih itu pada kasus misalnya sering tuh saya di konsulin UGD tuh, dok ini ada pasien laki-laki 70 tahun nggak bisa kencing, terus VU-nya membesar, urinnya mungkin ada 3 liter, dicoba pakai apa tuh namanya DC ukuran besar, kecil, sedang semua nggak masuk. Ya konsul dokter hajit aja saya bilang gitu. Tapi emang ini, Dok, kalau memang ukurannya besar sekali, Oh nggak bisa? kalau dokter Adil bilangnya sih kalau di atas 80, kalau emang atau nggak ada alat nih, Dok, ya. Dokter bersanad itu misalnya bisa juga dikasih oleh dokter bedah umum, itu memang ada namanya open prostatektomi, Dok. Jadi prostatektomi terbuka. Tapi kan nggak bisa segera dok, misalnya ini kasusnya datang jam 11 malam. Oh itu iya, Iya. kalau kasus ini emang ini, Dok. Berarti difungsi dari luar ya? Bisa difungsi. Tapi habis itu bocor nggak sih kalau misalnya dokter UGD itu Nggih. kompetensi juga ya? Bisa, Dok. Kalau saya lihat di SKDI, kompetensi ya? dokter umum sebenarnya masuk, Dok, masuk dari Jadi dia itu. bisa melakukan fungsi pakai sepet dimasukkan langsung ke PU-nya itu Iya, disedot. fungsi suprapubic itu bisa kita mengeluarkan kencingnya langsung dari kandung kencing langsung dari luar. Cuma emang kalau kandungnya ada misalnya kempes, itu kadang-kadang lepas itunya Bocor ya. fungsinya, iya. Berarti kan harus nextnya harus tangani dokter urologi Iya, harus ya. kita konsulkan. Oh oke. Kemudian ada transplantasi ginjal. Nah, transplanasi ginjal memang Wah. itu khusus, Dok. Lebih lanjut lagi. Lebih lanjut, jadi harus ngambil sekolah gitu di sup ya dok ya? Ada supnya lagi. Ada supnya lagi, jadi kalau dokter Hajin bantu asistennya dok. Ada, iya. Karena itu ribet banget ya. Persiapannya juga panjang, Dok. Persiapnya panjang. Saya dulu Iya. pernah waktu residen itu mendampingi transplantasi seorang direktur dari suatu perusahaan penerbangan waktu itu. Oh. Lama ya diskusinya tuh, dan Iya, pokoknya lama dah panjang-panjang. gitu. Sampai Bisa- ending actionnya itu. Iya, sampai endingnya. Paskanya mereka leyeh-leyeh, Bisa kita yang berbulan-bulan. sini berbulan-bulan. Kemudian ada ESWL tuh apa dok? Ya, SBL itu masih alat canggih, Dok. Jadi pasien tidak perlu bius istilahnya. Kita kasih obat Gelombang kejut anti ya. nyeri. Itu pakai fungsinya apa? Fungsinya untuk memecah batu. Oh Jadi ya. memecah batu pakai apa? Pakai gelombang kejut ya. Jadi gelombang kejut
Jadi ada alat yang nempel di Heeh. jaketnya, misalnya di batu ginjal sebelah kanan. Itu kita tempel, ada alatnya, kemudian langsungnya berbaring aja, kasih obat anti nyeri sebelumnya. Karena itu nyeri ya. Karena nyeri. Kadang-kadang kan kalau abang nyeri kan tiap orang berbeda. Iya. Nanti ada kita hidupkan alatnya untuk nembak itu, kalau gitu rotasi 1 jam, 1 jam udah selesai. 1 jam, jadi Iya. berkali-kali ditembak gitu ya? Iya, Itu bisa dievaluasi nggak dok? Itu batunya sekian, udah jadi pecah jadi sekian gitu? bisa. Oh bisa ya? Habis itu pasiennya kesakitan? Nah itu cuma ini dok, syaratnya apa? Apa? Untuk batunya ukuran berapa? Itu batu Oh, ada ukuran, ukurannya. oke. Kalau lebih bagus sih di bawah 2 cm dok, 2 cm ya. Itu yang di ginjal ya? Ini di ginjal. Kalau di ureter, tadi Ureter pakai bisa juga. pakai itu juga? Bisa juga dok. Oh oke. Tapi dia di bawah 1 cm kalau bisa. Iya. Jadi kita harus tahu dulu ukurannya sebelum Iya, ditindakkan. nggak semua Nggak semua batu nggak semua tuh main tembak aja. tembak ya. Mungkin kalau misalnya satu orang bisa punya batu banyak tuh dok. Jadi ngerjain yang mana dulu nih misalnya? Kita ngerjakan yang dia benar, oh ini karena batu ini kesumbannya karena Oh, ada juga batu posisi tapi nggak batu bikin yang masalah tertentu. ya? Iya, ada juga yang Batu yang bikin dia sakitan itu apa yang Oh, gitu. Oke, kemudian ada ureteroskopi. URS tuh ya? iya, WRS dok. Itu maksudnya apa tuh dok? WRS itu untuk batu di sarang kencing atas, namanya ureter tuh. Ya, itu fungsinya bisa untuk diagnostik dok. Iya. Diagnostik atau terapeutik. Tapi untuk terapeutik biasanya untuk kasus batu. Untuk diagnostik ini kita bisa lihat dok langsung dari, oh ini memang ada batu. Kadang-kadang foto USG dan Nggak kelihatan? BNO atau foto pulsa abdomen ada namanya batu asam urat dok. Ya nggak kelihatan ya? Batu asam urat itu nggak kelihatan di foto. Batu asam urat sistein juga nggak Iya, kelihatan. sistein, iya. Kalau yang kandungannya kalsium, oksalat itu Wah, itu yang kelihatan, kelihatan. putih cerah. Jadi kalau Opak BNO-nya lah, normal, namanya. itu artinya belum tentu dia normal ya. Iya, misalkan dari USG, dari kok USG, bengkak. ada hidronefrosis, ada ginjal bengkak. Di BNO nggak kelihatan batunya. Ini batu yang tidak kelihatan oleh futuron Iya, sendiri. iya. Itu kalau misalnya dokter ketemu langsung itu dia apa sih dicapit, di laser kasih gelombang kejut atau gimana? Sebenarnya sih ada namanya lithotripter dok, ada alat pemecah batu sebenarnya. Di tempat itu ya? Jadi ada seperti apa ya istilahnya, ada pemecah batu khusus, dia langsung dipecah di tempat itu. Jadi kayak dibor, bukan? Kayak model kalau yang Kalau tambang kan tambang itu ya dibur ya. Kalau Sebenarnya tambang ini dibom dok. kayak dipecah pakai palu lah Kayak istilahnya. palu, oh, jadi Sebenarnya tapi- sih pakai alat khusus dia. Oh, Pecah jadi itu. sampai dia memungkinkan untuk keluar sendiri gitu ya dok ya? Ya, tujuannya dari batunya yang besar itu kita pecah kecil-kecil sampai bisa keluar sendiri, atau kita evakuasi dok. Ada alatnya juga, ada kayak capitnya itu kita keluarkan. Gitu. Kemudian ada operasi sling. Itu ngapain tuh dok? Kalau sling memang untuk kasus sudah ada berarti prolaps, ya Kandung kemihnya keluar. keluar. Ya. Itu ada grade-nya ya? Grade 1, 2, 3? Ada. Oh gitu. Jadi ada kelemahan otot panggul, Hmm, kita pasang sling istilahnya untuk memperkuat otot untuk panggulnya. memperkuat. Jadi Iya. kalau saya seringnya ketemu tuh pada wanita, tapi prolaps uteri. Pada orang yang wanita yang punya banyak anak dengan melahirkan spontan itu otot penggantung rahimnya udah lemah, sampai bisa keluar bentuknya bulat kayak gitu ya dok ya. Kalau rahim. Iya. Saya nggak tahu kalau VU gimana. Misalnya kayak apa Mirip. ya istilahnya, mirip ya, Kayak balon gitu. mirip tuh. Beda ya? Motor risikonya apa tuh dok? Terus pokoknya wanita dok, Wanita lebih banyak kayak riwayatnya melahirkan lebih dari 2 anak. lebih dari 2 anak. Tapi Sama ya berarti ya? Bisa melahirkan normal. Oke. Hampir sama dok. Bersama ya? Letaknya. Kemudian ini dokter juga melakukan tindakan vasektomi ya dok ya? Ya Tommy bisa dok. Iya. Itu memang cuma urologi atau dokter bedah umum juga bisa ya? Untuk dokter bisa dok, bisa. Dokter umum juga bisa. Oh itu masuk kompetensi? Masuk juga. Oh ya kak. Vasektomi itu untuk menghentikan saluran sperma ya dok, Kadang-kadang- supaya tidak. Iya, kadang-kadang kan supaya dari saluran sperma itu tidak keluar ke ductus ejaculatus atau kayak kemudian untuk lubang keluarnya spermanya itu. Iya. Kita hambat, kita cegah. Iya, dari Supaya pas tidak- diprannya tuh. Supaya tidak subur lagi ya dok ya?
gitu ya. Iya, supaya Kalau misalnya pada wanita itu sama dengan tubektomi. Benar nggak sih? Benar ya. bener. Tubektomi supaya tidak keluar sel telur lagi, supaya si wanita tidak hamil lagi. Mungkin anaknya sudah 12 atau 15 gitu. Wah, dokternya bilang, "Bu, stop ya, Bu, saya tubektomi," gitu ya. Kalau vasektomi memang kan KB pria dok. Iya, Pak. Ini kan untuk pria vasektomi. KB pria kadang-kadang memang loh, itu mengganggu ereksi enggak? Itu. Sebenarnya sih nggak mengganggu dok, karena Nggak ada hubungannya ya? kita nggak ada hubungannya sama hubungannya. ini, kita nggak Mungkin ngambil pikirannya mungkin kalau hormonnya nggak bisa ngalir, berarti nanti nggak bisa mungkin. Padahal nggak ya? sensasi, kan kalau keluar kan ada sensasi dok, sensasi orgasmenya, kemudian ereksi itu nggak terganggu dok sebenarnya. Iya, oke. Cuma memang dia nggak keluar sperma, jadi anejakulasi karena kita hambat salurannya itu. Oke. Sekarang kita mau tanya, kapan sih seseorang tuh harus ke urologi? Tadi kan udah disampaikan bahwa dokter Hajin ini bekerja sama dengan banyak dokter, termasuk saya sebagai internis, dokter ginekolog, SPOG, dokter umum mungkin ngirim pasien, dokter bedah, bedah umum ya. Kapan yang mengharuskan harus ke urologi loh gitu? Kadang-kadang gini dok, kayak saya nyebutnya kan ada mahasiswa juga tanya gitu dok, kapan ini? Tadi ada 4 sebenarnya. Oh ya, gimana? Pertama apa? Paling banyak ini nyeri pinggang. Nyeri pinggang yang khas ya. Yang khas. Sampai guling-guling. Wah itu ya dok. Kalau saya tanyanya, nyeri pinggang cuma pegal apa sampai guling-guling? Sampai nangis. Jadi posisinya tertentu nggak baik, maksudnya nggak Ngapain aja dia nggak bisa ya? nggak reda sama sekali. Iya. Pindah posisi tidak Kondisi memperbaiki nyeri. nyeri. Terus menjilat dari belakang sampai ke depan, ke perut bawah, itu bisa juga. Terus yang kedua, gangguan kencing dok. Gangguan kencing. Ya, gangguan kencing itu kayak tadi pembesaran prostat. BPH kali kita nyebutnya. Macet. Ya, kencingnya loh kok ya? Netes. Nggak tuntas, netes. Iya. Kalau perempuan kadang-kadang juga itu bilangnya sensasinya kayak anyang-anyangan. Anyang-anyangan tuh bahasa Jawa, artinya pipisnya sedikit-sedikit tapi sering. Iya, sedikit tapi dan sering. agak nyeri ya? Kan ada selesai nyeri juga bisa. Oh iya, bisa nyeri bisa enggak. Atau bahkan gangguan kencingnya ngompol terus ya. Ngompol terus. Iya, bisa juga. Terus yang ketiga paling banyak ini dok, kok kencingnya berubah warna ya gitu. Biasanya merah. Paling banyak merah. Merah atau pink gitu ya? Iya. Karena darah ya yang keluar ya. Nah, curiganya bisa karena emang ada sesuatu di saluran kencingnya, atau malah ada konsumsi obat tertentu, atau mungkin konsumsi makanan tertentu juga bisa. Makanan tertentu jadi perdarahan? Misalkan kalau obat itu rifampicin dok, untuk obat. Oh iya, itu pewarnaan aja sebetulnya. Iya. Bukan darah. Bukan darah sebenarnya. Bukan darah, ya. Kalau makanan juga ada dok sebenarnya. Itu juga ada makanan tertentu juga bikin merah juga. Nanti kita tanya di foto. Kemudian tadi udah 2 dok, apalagi tadi? Kan ini dok warna gangguan kencing ya. Yang tadi, kemudian yang ini warna ya, berubah warna. Yang keempat itu biasanya ada gangguan bentuk dari ini kelaminnya dok. Misalnya ada anak-anak. Setelah lahir kok bentuk kelaminnya kok. Lubang kencingnya kok nggak di tempat. Tadi ya kasus epispadia, hipospadia, dan fimosis ya. Kemudian ya fimosis juga bisa. Kemudian kok buah segarnya kok nggak turun ke bawah ya. Yang kita sebutkan tadi antecessus testis ya. Iya. Nah itu dok. Kemudian untuk tambahan lainnya sih, tapi kan jarang dok. Yang lainnya sih misalkan gangguan ereksi dan sebagainya itu termasuk jarang. Jarang ya. Biasanya ke dokter lain dulu dia. Karena diabetes, hipertensi, dia ke dokter internis. Nanti mungkin pria cenderung lebih malu untuk menceritakan dibanding wanita ya dok ya? Iya. Bener nggak sih? Bener nggak ya? Iya. Put, bener nggak Put? Biasanya kalau kontrol, istrinya atau pasangannya di mana? Biasanya di luar. Di luar, nggak mau nemenin, malu ya gitu ya. Oke. Oh tadi dokter sudah sampaikan sub-sub yang ada di bagian urologi. Apa itu dok? Ada berapa sih endurologi dok? Endurologi itu yang pakai alat pneumatik invasif tadi. Oh iya. Ya kemudian yang kedua female urologi, jadi female untuk perempuan. Kayak pasang sling tadi. Oh gitu. Yang ketiga ada onkologi urologi. Untuk kanker. Ya semua kanker ya. Semua kanker di saluran kencing ya. Kencing ya. Oke. Atau mungkin tambahannya kan kanker adrenal dan sebagainya. Adrenal, ya bisa juga dok.
Yang keempat ya dok ya berarti. Yang keempat itu ada androurologi juga ada. Androurologi itu cowok ya? Ya untuk cowok misalkan untuk gangguan infertilitas, gangguan disfungsi seksual, ya atau mungkin untuk ini dok bayi tabung tadi. Bayi tabung apa tuh, IVF ya? Fertilisasi in vitro ya? Iya. Itu yang mengerjakan androurologi. Biasanya ya kita ambil sampelnya dok, sampel langsung dari buah cakarnya itu, dan ambil sperma langsung dari situ kita jadi ngambil di produk proses ya. Ya, di sumbernya langsung. Di sumbernya langsung. Dikeluarkan terus dimasukkan in vitro, ketemu sama sel ovumnya. Iya, itu telurnya. Habis itu baru ditanam, difertilisasi di dalam. Terus kemudian androurologi sudah, setelah itu lanjut ke rekonstruksi urologi. Nah rekonstruksi sebenarnya sih luas. Kalau di Indonesia itu yang berkembang untuk rekonstruksi di uretra dok. Uretra. Itu kasusnya banyak dok soalnya. Misalnya apa tuh? Kalau Indonesia kan banyak yang kayak motor dok. Oh, terus trauma Naik ya? motor trauma. Kecelakaan. Dan anak muda biasanya. Oh iya, I see. Ya, kalau itu kan kadang-kadang ada apa ya istilahnya patah tulang di panggungnya. Itu bisa berkaitan sama struktur, kita punya struktur. Jadi taunya dia kencingnya darah ya? Kencingnya darah, setelah itu lama-lama nggak bisa kencing sama sekali. Oh gitu? Iya, mampet misalnya. Tembus pakai kateter pun nggak bisa? Nggak bisa, jadi ada jaringan ikat yang dia terbentuk karena trauma. Jadi nutupi, betul-betul nutupi ya? Iya. Kemudian neurourologi memfokus mungkin lebih ke arah tadi inkontinensia urin yang dia gangguan saraf ya? Bisa juga. Terus ada ini ya, pediatrik juga ya dok ya? Oh iya, pediatrik. Jadi untuk kasus tadi dok, misalkan epispadi. Jadi sup itu tajam banget, kasusnya nggak banyak ya, cuma tentang epispadi, fimosis gitu ya? Fimosis, UDT tadi, antisistostatis tadi juga ini. Oke, sekarang sebagai penutup nih, kita ingin tahu tips dari Dokter Hajid untuk menjaga supaya saluran kencingnya tidak bermasalah. Ya, paling gampang pertama minum dok. Minum harus banyak. Minumnya harus berapa dan yang diminum apa aja. Ya, kalau minum itu sebenarnya volume dok, kita main volume aja. Volume sekitar 2 sampai 3 liter per hari sebenarnya. Kalau di Wonosobo susah tuh dok, masih kepuyuh. Oh saya. Kalau nyebutnya sih kita ini dok pakai gelas aja lah paling gampang. Berapa gelas dok? Ya, mungkin 8 sampai 10 gelas tapi yang 200 cc. 8 sampai 10 gelas itu 2 liter. Kan ini minimal 2 liter dok ya. Dan yang dikencingkan dok, harus sebanyak sekitar 1,5 sampai 2 liter. Jadi seimbang yang masuk sama keluar ya? Iya. Terus? Kemudian minumnya apa aja? Karena ada yang bilang dok, minum kopi. Ada yang kopi boleh nggak dok? Dokter bilang gini, minumnya 8 sampai 10 gelas, saya yang 9 gelas kopi boleh nggak dok? Iya, ada yang bilang gitu. Ada orang kayak gitu ya. Jadi dokter bilangnya harusnya itu dong air putih aja ya? Ya kalau sebenarnya memang kalau kita dari literatur sebenarnya volume ya dok. Cuma kalau dari pasien minum sampai 10 gelas kopi apa kuat? Kadang-kadang yang lain malah terganggu ya jantungnya, karena kafeinnya. Kalau sama saya udah saya marahin. Jangan dong kalau mau selamat gitu ya. Boleh tapi tidak banyak. Masa dia minuman wajibnya kopi, minuman tambahannya air putih. Teh ya dok. Hampir mirip sebetulnya. Teh sebenarnya itu dok mengandung oksalat. Oksalat itu kan itu bisa bikin batu. Termasuk faktor risiko batu. Oh iya, bagi Anda pecinta teh, kalau mendengarkan ini. Dok, saya ada satu pengalaman tuh dok. Saya pernah nemuin satu keluarga, bapak, ibu, anak 9 semua berbatu. Oh iya? Iya, dan katanya salah satu pasien itu dia bilang, dok saya tiap bulan saya ngeluarin batu loh. Kadang-kadang tuh 1 senti, setengah senti. Wow, saya bilang gitu. Saya tanya dokter Hajid pernah ketemu kasus gitu nggak? Saya jarang belum ketemu. Wonosobo tuh ya, karena di sini selalu tuh gini, Wonosobo dingin. Orang sini nggak suka minum air putih. Akhirnya mereka minum hanya pada saat makan nasi. Kalau nggak makan yang lain-lain, dia minum. Kalau makan nasi sehari 2 kali bisa cuma 500 cc toh. Kalau dia makan sehari 3 kali ya bisa 700 cc gitu, udah parah ya sini itu. Iya dok. Mesti saya sarankan atau ketemu pasien di sini dok. Saya sarankan kalau minum teh atau kopi, kalau Anda minum 1 gelas itu kan sampai berapa jam dok?
Jadi 5 jam 6 jam baru habis 1 gelas kopi. Kadang-kadang kita minum cuma seruput kecil. Oh, Jadi iya. Jadi sebaiknya nggak harus sebelahnya diimbangi sama air putih Ini untuk yang ngecerin banyak, ya? yang banyak. air putih. Jadi boleh minum kopi 1:5 gitu ya. Iya, kalau misalnya di kasarannya gitu. Misalnya gitu ya. Iya. Kalau di saya mungkin kalau Bapak minum kopi, kopinya nggak saya hitung minum. Saya ngitungnya air putih. Iya, itu yang Akhirnya gitu kita agak maksa. Kemudian apa lagi nih, Dok? Kemudian ini Dok, untuk kebiasaan Dok, kadang-kadang udah anak perempuan ya, itu dan pada anak perempuan yang masih kecil itu untuk basuh waktu setelah kencing ya, itu kadang-kadang dari Kurang belakang bersih ya? di depan, belakang ke depan, jadi sebaiknya Oh, di depan iya. ke belakang, istilahnya supaya Jadi cara cebok yang benar ceboknya ya. Ya, cara cebok yang benar adalah dari depan ke belakang. Hmm. Iya, Dok ya. Tadi Dokter Haji sudah jelaskan bahwa penyebab infeksi saluran kencing terbanyak adalah bakteri E. coli. Padahal bakteri E. coli itu hanya ada di feses. Kenapa ada saluran kencing? Karena salah cara cebok. Cara cebok yang benar adalah dari depan ke belakang. Iya. Gitu ya. Jadi dari arah vaginal ke arah anal. Jadi bukan airnya disemprot dari belakang ke depan, nanti airnya masuk ke saluran Iya, maksudnya kencing ya, Dok gitu. ya. Gitu ya adik-adik. Atau ibu-ibu yang punya anak perempuan, jadi diajarin cara cebok yang benar. Terus apa lagi, Dok? Terus ini Dok, waktu untuk pria Dok ya. Ya, Untuk pria kadang-kadang usia 50 ke atas itu kan memang untuk kencingnya kadang-kadang ada gangguan. Lebih baik kalau ada seperti itu coba ditunggu sebentar, dan setelah itu dikencingkan lagi. Gitu. Oh gitu. Kalau kadang-kadang kita kalau ini lebih umum Dok, misalkan kasus pada infeksi saluran kencing itu kadang-kadang dia mau keluar apa ya, travel ya, atau naik motor atau naik mobil, kadang-kadang perjalanan jauh, nah kencing. Oh iya. Iya, itu maksudnya. Jadi Lebih harusnya kalau Anda kebelet pipis harus segera dipipiskan. Segera dibebaskan. Idealnya begitu ya. Dok, Idealnya ya? seperti itu. Dan kalau dibebaskan misalkan belum tuntas, coba tunggu sebentar, Tunggu sebentar, baru dikeluarkan lagi. dipipiskan lagi. Iya. Memang Kadang-kadang idealnya ada yang buru-buru Dok, buru-buru keburu-buru belum tuntas. belum tuntas langsung ini. Terus kebelet lagi. Masih ada sisa. Masih Jadi ada sisa sisa. itu bisa sisa kencing di kandung kencing itu bisa di sumber infeksi. Jadi sumber infeksi Iya. ya. Jadi kalau pipislah yang tuntas. Iya. bisa Jangan tuntas. dalam keadaan terburu-buru. Iya. Kalau di travel mintalah berhenti sama sopir travel. Iya, Kalau di bener. pesawat pergilah ke ini ke kamar Sekarang kecilnya. sekali pasien terkena infeksi saluran kencing Dok, itu kemat-kematan. Jadi Nah, bisa itu kambuh-kambuhan. jadi kambuhan relapse ya, terus sekali terus ya. nahan kencing, Hah? dia pasti kontrol lagi. Oh gitu, Iya. akan berulang lagi. Iya, Karena bener. kumannya belum tuntas ya. Dok? Belum tuntas loh di dalamnya. Oh, oke. Kemudian apa lagi, Dok? Kemudian ini Dok, untuk makanan tertentu ya. Kalau ini sih untuk kasus pembesaran prostat sebenarnya. Jadi makanan seperti pedas. Itu sukaan saya. Oh, saya nggak punya prostat, nggak apa-apa. Kadang-kadang untuk gangguan kencing bawah juga untuk yang pedas juga bisa. Oh gitu ya? Iya, dia Oh, baru tahu. mengencangkan dari kayak klepnya Dok, jadi klepnya Jadi itu klepnya lebih ini ya, inkontinensi Iya, ya, akhirnya lebih bentar-bentar kenceng pipis, loh. bentar-bentar pipis. lebih apa ya, nggak rileks Dok. Jadi katanya sih itu jadi bisa kenceng istilahnya. Terus yang dirasakan kalau pasien apa? prostatnya bisa kenceng gitu kan gitu. Yang dirasakan pasien seperti apa sensasinya? Jadi Dok, susah, kencingnya susah dengan Oh, nggak gitu. tuntas. Iya, Rasanya nggak tuntas, rasanya masih ada, tapi udah ngeden, nggak keluar dia gitu. keluar ya. Berarti disuruh tunggu sebentar lagi, Iya. terus dipipiskan lagi. Terus yang makanan lain yang bisa bikin kencang prostatnya istilahnya tuh kayak mengandung alkohol seperti tape, Alkohol, ya, tape, terus durian ya. Duren. Dokter Kenya suka banget loh duren sama dokter Dana. Oke, terus Kayak coklat itu juga bisa mengiritasi katanya untuk Coklat, bisa melalui fungsi. kalau banyak kali ya, Dok, kalau dikit Iya. nggak apa-apa ya. Kalau banyak ya. Iya, mungkin ada yang penggila coklat ya, sehari makan 1 kilogram coklat misalnya gitu ya. Itu beresiko terhadap kandung kemihnya. Kemudian ya, Dok, tidak merokok juga ya? Nah, kalau Itu hubungannya apa tuh? Kalau merokok berbahaya Dok sebenarnya. Jadi pasien sudah datang dengan keluhan kencingnya darah. Iya, Iya. hematuriga. Nah, ternyata ada kanker kandung kencing. Itu yang paling banyak di Indonesia Dok untuk ini. Kan dominannya ternyata 8% karena rokok itu.
Jadi rokok nggak cuma bikin CA paru, kanker paru ya pemirsa, ternyata bikin kanker kandung kemih juga. Dan sebagian besar laki-laki ya. Iya. Ya, Kalau mungkin, perempuan jarang. mungkin ada yang sudah cemooh ya. Saya sudah merokok lama, bebas kanker paru misalnya. Oh iya, paru-parunya aman. Ternyata Kanker ya kandung kemih ya. mungkin ada ikan kencingnya, atau di selang kencing atas itu bisa. Terus minuman juga, soda ya dok? Ya, sudah juga bisa. Tapi itu yang sangat berlebihan, maksudnya kalau Soda yang berlebihan. ya, Hubungannya apa ya? Dia bikin batu atau gimana? bisa. Bisa, ada kandungannya nanti lebih cenderung terjadi batu. Iya. Oh, oke. Kemudian ini berat badan ideal juga. Itu hubungannya apa? Oh, iya, benar. Karena memang gangguannya bisa ke ini tuh, terjadinya batu, itu bisa, itu resiko, kemudian ke otot panggulnya. Ini, Oh iya. jadi bisa dimungkinkan kan itu. Jadi kalau misalnya gemuk, Nah, gemuknya itu masih gemuk. obesitas banget gitu ya. Iya. Kemudian ini android, apa ya istilahnya perutnya aja. Kalau laki-laki udah di atas 40 tahun kan cenderung apa namanya gemuk perut ya. Iya, ini memang harus dulu tuh, tinggi badan sama berat badan. Harus sesuai. Nah, Oh. itu diketahui dulu. Obesitas, ya. Saya ada hitungannya namanya body mass index. Iya. Nah, kita yang body mass indexnya kalau di atas 25 hati-hati. Hati-hati. Iya. Ada gangguan perkencingan. Misalnya untuk maksudnya hati-hati maksudnya untuk di misalnya lebih optimal lagi untuk berat badannya. Karena kalau berat badannya di atas misalnya ke arah obesitas, memang banyak beberapa penyakit tertentu ya. Jadi kalau dari berat badan itu kan dislipidemia, gangguan metabolik ya. Iya, sindrom metabolik itu. Sindrom yang muncul, kemudian ada risiko batu, ada risiko salah kencing gitu. Jadi kita sama ya, semua tuh tetap harusnya ideal ya dok ya. Iya, Berat badan ideal, jadi nggak cuma di penyakit dalam, untuk jantung. Ternyata untuk urologi pun sama, berat badan Anda harus ideal. Kemudian terakhir ini, kalau orang berhubungan intim harus dengan pipis ya. Kalau bisa sih sebelumnya juga ini dok. Dipipisin dulu, Iya, terus setelah sebelumnya. itu dipipiskan supaya Cuci bersih mencegah baru mencegah infeksi. bersih dalam kencingnya. Oke, tampaknya kita sudah panjang banget nih ngobrol. Kalau dilanjutin bisa 3 hari 3 malam. Next, Dokter Haji mungkin nggak keberatan kalau misalnya kita ingin membahas misalnya satu-satu bagian dari Boleh. Oh ya, semoga dokter. Tapi maaf ya, pasien di Poli ini lagi nunggu dan 60 pasien. Oke, kita tanya dokter dulu. S1-nya dari mana dok? S1-nya saya dari kelas kedokteran UGM. UGM. Iya. Adik kelas saya. Angkatan berapa? Saya dari U3. 2007. Saya tahun 91. Dia masih SD. Saya masih kelas 1. Aduh, sekarang kita temenan. Kemudian untuk PPDS 1 urologinya di mana dok? Saya di UNER. Di UNER, di Surabaya. Surabaya. Kemudian dokter, kalau ingin ketemu dokter nih di Wonosobo, kebetulan baru Dokter Haji yang urolog di sini di RSI Wonosobo. Hari prakteknya kapan dok? Iya, kalau saya prakteknya ya dari Jumat itu jam 3 sore. Jam 3 sore, jadi beliau kesini saya rampok dulu sudah menemani teman-teman. Maaf ya pasien. Biasanya sampai selesai main. Sampai selesai, oke. Kemudian di tempat lain di mana dok? Karena saya di Purwokerto di Musik RSUD Margono. Berarti dosen ya dok? Iya, saya di Unsudnya. Dosen di unsur Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Itu harinya apa dokter? Kalau di Margono ada di mana kita kan geriatri. Iya, rumah sakit geriatri. Itu di hari Senin itu pagi jam 8 pagi. Yang di mana Margono? Di geriatri tadi. Di geriatri Senin. Ini kalau di Margononya itu hari Selasa. Nah, terus hari lain? Hari lain itu Bisa kesini? biasanya ngajar atau bisa ngajar. kesini ya. Jadi polinya dokter seminggu cuma 3 hari itu ya? Iya. Senin, Selasa, dan Jumat di sini. Hari Iya. lainnya operasi. Iya, bisa operasi bisa ngajar. Oh Iya. gitu. Jadi saya tuh senior jauh. Terus, Artinya saya udah tua banget pemirsa. Oke lah, tampaknya sudah cukup ya kita Iya. ini agak ya. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jika Anda merasa obrolan kita bermanfaat, dan untuk adik-adik yang mungkin udah lulus dokter ingin menjadi urolog, Yes. karena saya tahu dulu ya waktu saya residen itu bagian urologi belum berkembang ya, jadi menjadi dokter umum, bedah umum dulu, baru Yeah. ngambil urologi. Urologi, Berapa tahun kalau kayak gitu? kalau itu kadang-kadang 2-3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Tapi sekarang udah bisa langsung ke urologi 5 sampai 6 tahun. Gitu ya, Dek? Iya, 5 Dan tahun. baru ada di Pulau Jawa.
Jadi silakan nanti adik-adik dokter yang ingin menjadi seperti dokter Hadid, sekolah tadi di UI, UNER, UGM, Unbra, sama Undip ya? Sama Undip belum ada? Belum ada. Undip bikin ya. Saya panas-panasin di Undip aja bikin. Atau buat universitas yang di luar Jawa ya. Biasanya di Makassar, Manado itu maju, mungkin next bisa membuat PPDS urologi. Oke, kita tutup ya Dok. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam safety. Ini Dok. Oke. Iya. Oke. Boleh foto-foto dulu. Silakan kayak bebas. Ini ya. Ini buat iklan. Oke, 1, 2, 3. Lagi? Nah, lagi 1, 2, 3. Besok lagi ya. Ya, siap 1, 2, 3. Oke. Oh iya. Sesuatu dan lain hal. Ini kan dokter jadi salah. Masih umur Ini baru halaman 2 loh ini. Padahal halamannya ada 6. Tadi kita harusnya ada 6. Oke. Oke, kita sama tadi ya Dok. Oh iya. Sesuatu dan lain hal.